Kita lanjutkan materi atau tema yang akan saya jelaskan pada hari ini, yaitu ubi Cilembu atau ya ubi Simadu dari Kota Tahu. Yang melatar belakangi yang ingin saya sampaikan mengenai materi ini, pertama ingin mengangkat keragaman lokal ya, terutama di Jawa Barat ya, karena ini panganan lokal dari kota kelahiran saya pribadi sudah menjadi trademark nasional bahkan internasional sudah pada ketahui. Maka dari itu saya ingin mencoba memberikan pengetahuan atau wawasan sedikit tentang seluk-beluk atau dari mana asalnya, kenapa misalkan dinamakan ubi itu ubi Cilembu, karena di daerah-daerah lain banyak varietas atau yang menanam ubi, tapi rasanya tak semanis atau tak seenak, tak selegit dari ubi Cilembu. Maka atas dasar itulah saya ingin mencoba menjelaskan tentang tentang siapa sih ubi Cilembu itu, bagaimana dia bisa tumbuh, bagaimana atau kenapa rasanya bisa manis seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Pertama yaitu ini mengenai asal usulnya dulu ya. Asal usul ubi Cilembu ini. Nah, ini tergolong dalam ubi jalar ya, merupakan ras lokal ya. Asalnya di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yang memang dulunya ini Desa Cilembu ini tidak termasuk pada Kecamatan Pemulihan, tapi masih dulunya itu Kecamatan Tanjung Sari, masih Kabupaten Sumedang. Karena mulai pemekaran sekitar tahun 2000, maka ada pemekaran, maka Desa Cilembu masuk ke daerah Kecamatan Pamulihan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang tidak tahu di mana keberadaan Desa Cilembu atau khususnya Kabupaten Sumedang. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengadakan perjalanan ke daerah Pantura ya, ini daerah Sumedang itu merupakan jalur tengah atau jalur alternatif menuju Pantura. Kalau dari exit tol Cileunyi itu sekitar menuju Desa Pemulihan itu sekitar 8 kiloan lah, dekat dari gerbang tol Cileunyi. Kalau Bapak Ibu pasti tahulah IPDN di sana pas keluar Jatinangor, ada Unpad. Sekarang ITB sudah kampusnya sudah ke daerah Jatinangor lah, ke arah situ. Oke, saya lanjutkan. Nah, penghasil ubi Cilembu ini yaitu di daerah Pemulihan, yaitu di Desa Cilembu. Bisa juga diproduksi atau ditanam di daerah Cadas Pangeran. Ini kawasannya itu daerah Rancakalong, Sukasari, dan Tanjung Sari. Ini sebetulnya satu kawasan karena memiliki kontur tanah yang sama. Tanahnya itu hitam ya. Tanahnya itu dari segi warnanya itu hitam. Dan ini memang daerah pegunungan. Ini kaki gunung Gunung Karembi ya, si kontur tanahnya itu. Nanti akan saya bahas. Ternyata ada faktor penentu kenapa si ubi Cilembu ini memiliki cairan lengket dan sangat manis sekali. Salah satu faktor yang utamanya itu adalah tanahnya atau kondisi tanahnya tersebut. Nah, ini artinya bahwa ubi Cilembu ini hanya bisa atau bukan hanya bisa ditanam di semua tempat, tapi untuk menghasilkan ubi yang berkualitas tinggi itu bisa ditanam di sekitar daerah Pemulihan tadi, di Desa Cilembu, kemudian sekitar
Cadas Pangeran, ini perbatasan dengan termasuk kecamatan Sumedang Selatan. Kemudian Rancakalong di kecamatan Sukasari juga, dan Tanjung Sari. Itu sekitar daerah-daerah yang bisa ditanam, menghasilkan ubi cilembu yang berkualitas sangat baik, sehingga tadi cairannya atau manis sekali ya. Saya lanjutkan. Nah, ini lanjutkan lagi asal usul ubi cilembu. Nah, ini nama latinnya, nanti mohon Pak Anwar koreksi, karena kan Pak Anwar sesuai bidang keilmuannya. Apabila ada kesalahan, ini nama latinnya Ipomoea batatas, yang termasuk varietas sweet potato atau manis ya. Selanjutnya, ini awal mulanya ini berasal dari benua Amerika ya. Varietasnya dan dikembangkan di berbagai tempat, salah satunya di Indonesia. Kemudian jenis-jenisnya ada nirkum, anet ya, eno, jawer, dan menes ya. Ini ternyata jenis-jenis itu harganya berbeda. Yang paling bagus atau kualitas yang bagus itu adalah nirkum. Harganya bisa mencapai 15 sampai 18.000 per kilogram ya. Itu harga sekarang di pasaran seperti itu. Kemudian, nah, jenis nirkum dan rensing ini menjadi salah satu andalan di Desa Cilembu, tadi sudah saya katakan. Maka harganya atau dengan kualitasnya itu sangat tinggi, harganya bisa mencapai kisaran 15 sampai 18.000. Nah, ubi jenis ini ternyata sudah digemari ya pada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, kenapa ubi itu dinamakan ubi Cilembu? Yaitu diperkirakan di pertengahan tahun 1992. Awalnya seperti ini. Waktu itu ada ini berdasarkan informasi ini berdasarkan dari para petani yang ada di Desa Cilembu. Kenapa ubi ini dinamakan ubi Cilembu, sedangkan ubi-ubi yang di daerah lain juga ada yang menanam ubi. Nah, ternyata awal dari penamaan ubi Cilembu ini yaitu ketika ada pameran lah istilahnya. Kalau di kampung itu kalau misalkan Agustusan suka ada pawai rakyat. Nah, itulah dibawa semua keunggulan-keunggulan keunggulan lokal istilahnya. Kalau pawai pembangunan lah kalau zaman dulu. Ingat saya masih kecil pas ketika tanggal 17, 18-nya biasa pawai pembangunan setiap satu desa itu menampilkan, atau pawai arak-arakan menampilkan semua keragaman lokalnya. Nah, diantaranya itu yaitu, nah muncullah ini ubi dibawa dari Desa Cilembu. Nah, dikukus, dicoba, ternyata wah enak nih katanya. Ini ubi mana? Nah, ternyata akhirnya ini dari Desa Cilembu. Akhirnya sampai sekarang ini ubi yang itu dinamakan ubi Cilembu. Nah, itulah penamaan atau kira-kira asal muasal kenapa ubi ini dinamakan ubi Cilembu. Padahal banyak atau ubi-ubi yang lain bisa ditanam di daerah yang lain. Selanjutnya, nah ini contoh bagaimana cara budidaya ubi Cilembu. Pada dasarnya cara penanaman atau budidayanya sama dengan bagaimana kita membudidaya ubi jenis lainnya yang ada di daerah-daerah. Di Bogor juga banyak, terutama di daerah daerah Rancamaya, di daerah mungkin daerah Ciapus, ada juga yang menanam ubi banyak di daerah-daerah pegunungan dekat ke Gunung Salak. Tapi pada intinya sama. Yang pertama, ini khusus untuk cara budidaya ubi Cilembu itu. Pertama, siapkan ubi madu Cilembu yang sudah tua dan memiliki kualitas yang baik ya, dengan ciri tidak terkena penyakit dan kulitnya tidak kisut ya, harus segar gitu kan. Nah, kemudian
Kedua, potong ubi madu Cilembu itu dan tusuk pada bagian ya, pada bagian keempat sisinya ya, menggunakan lidi ataupun tusuk gigi. Selanjutnya, ini tujuannya untuk apa? Sehingga nanti dari tusukan itu keluar tunas ya. Nah, kemudian rendam potongan ubi madu tersebut ke dalam air dalam wadah gelas ataupun botol plastik ya, botol plastik bekas. Tapi botol plastiknya dipotong bagian atasnya itu supaya ada udaranya ya. Selanjutnya letakkan di tempat yang teduh dan biarkan hingga tumbuh maaf ini tunas bukan runas ya, tumbuh tunas ya pada ubi madu Cilembu. Nah, kemudian gantilah air pada gelas ya, setiap hari untuk mencegah adanya jamur. Setelah tunasnya tumbuh, maka Anda bisa memiliki langkah berikutnya, yaitu pemilihan tunas atau benih ubi madu Cilembu. Kemudian setelah bertunas, pilihlah tunas ubi madu Cilembu yang memiliki tunas tegak dan berdaun hijau segar ya. Kemudian biarkan tunas hingga tumbuh dengan ketinggian sekitar 2 hingga 5 cm. Ini caranya jika kita ingin memperoleh benih yang bagus. Kemudian proses pembibitannya, tadi sudah pemberiannya sudah. Sekarang pembibitannya, ini kalau di rumah ya, kalau misalkan mau di polybag ya, siapkan wadah semai berupa polybag atau wadah bekas cat atau apapun yang bisa digunakan. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kalau menggunakan wadah tempat yang lain, di bawahnya harus dilubangi ya, supaya ada celah kecil untuk keluarnya air atau sirkulasi udara dan air ya. Kemudian setelah itu siapkan tanah ya, dan tanahnya yang berkualitas baik. Arang sekam, artinya ini sekam kemudian kalau Bapak Ibu di sini yang suka cocok tanam di rumah maupun melalui pot ya, ini sudah tahu arang sekam ini. Sekam yang misalkan dibakar, arangnya itu bisa dicampurkan. Kalau di kampung itu bisa kita peroleh dari tempat atau produksi tempat pembuatan batu bata merah. Ini pasti menggunakan sekamnya kan dibakar gitu. Tapi kalau di Bogor saya belum menemukan yang tempat produksi batu bata merah. Di situ pasti banyak arang sekamnya ya. Kemudian dan pupuk ya. Tentu pupuknya ini disarankan tidak pupuk kimia tapi pupuk organik ya, pupuk kompos. Nah, dengan perbandingannya itu 2:1 ya, itu perbandingannya. Kemudian campur semua bahan hingga menjadi media tanam yang baik. Ini sebenarnya untuk mencari atau membuat media tanam itu sama halnya kita akan bercocok tanam di sekitar rumah, menanam atau bunga atau tanaman hias lainnya, ini pada intinya sama ya. Kemudian tanah itu masukkan ke dalam polybag dan buatlah lubang tanam. Selanjutnya, potonglah bagian ubi Cilembu yang tidak bertunas ya, dan pisahkan tunas yang ada. Jadi ini disortir ya, yang bertunas kita gunakan, yang tidak ya kita biarkan. Kemudian masukkan benih ubi madu Cilembu ke dalam media bibit tanam tadi, ke dalam polybag yang sudah dimasukkan tanah yang tadi sudah kita bicarakan. Lakukan perawatan hingga benih tumbuh menjadi bibit yang layak tanam. Nah, jangan lupa untuk meletakkannya pada ruang ya, ada sekitar suhu 28 derajat hingga 30 derajat ya. Ini akan membantu proses pertumbuhan bibit lebih cepat. Nah, sekarang media tanamnya. Nah, untuk lokasi ya sebaiknya diusahakan dengan dekat dengan sumber air dan
jangkauannya sehingga Anda bisa mudah mengawasinya nanti ya. Selanjutnya, usahakan lokasi bersih ya dari asap kendaraan bermotor ataupun dapur ya, dan bebas limbah. Ini menentukan nanti kualitas ubinya tersebut. Kemudian pastikan tanah dalam keadaan baik dan tidak terlalu kering. Kemudian jika Anda menanam di lahan luas, pastikan Anda melakukan proses penggemburan ya, melalui dicangkul dulu, bisa pakai traktor atau bisa dicangkul manual, dan pemupukan terlebih dahulu agar tanah kaya nutrisi. Artinya dicampur dengan sekali lagi saya tekankan, pupuknya jangan pupuk kimia, gunakan pupuk kompos ya, pupuk kandang seperti itu, campurkan terdahulu supaya tanah kaya akan nutrisi sehingga dapat menghasilkan ubi cilembu yang berkualitas baik. Langkah selanjutnya yaitu buatlah bedengan pada tanah beserta lubang tanam. Maksud bedengan itu kalau istilahnya di kampung itu buat tanah itu dibuat seperti istilahnya, kalau saya menyebutkannya buat garit-garitan. Jadi antara tanah itu nanti ada saluran airnya ya, tanahnya dikeataskan seperti kalau tanah yang kuburan gitu kan, ada agak menonjol ke atas, pinggirnya itu ada parit-parit ya. Jadi satu membentang satu parit untuk sirkulasi air di sana ya. Ya, dan kemudian tengah-tengahnya itu ditanami dengan bibit ubi cilembu tadi. Kalau Bapak Ibu lihat bedengan itu seperti halnya pas lewat puncak di daerah Cipanas, banyak tuh yang buat tanaman kol atau di pas puncak yang sudah ada di bedengan-bedengan itu. Maksud bedengan-bedengan itu seperti itu. Nanti ditutup oleh polybag yang besar dengan memanjang. Di dalam satu bedengan itu nanti sudah ada lubang-lubang untuk ditanaminya, itu untuk supaya tidak tumbuh gulma atau rerumputan yang bisa mengganggu dari tanaman itu. Nah, jika Anda menanam ubi cilembu di dalam pot ya, tadi tentunya sudah dijelaskan perlu menyediakan atau tanahnya dicampurkan dengan pupuk dan arang sekam, perbandingannya tetap 2:1. Kemudian masukkan tanah campuran ke dalam pot berukuran sedang dan buatlah lubang tanam. Ya, sudah tadi saya jelaskan. Kemudian tanam bibit ubi madu cilembu pada media pot tadi ya. Cara ini dibilang lebih praktis ya, hemat karena tidak memerlukan berbagai macam proses itu. Nah, cara perawatannya, lakukan proses penyiraman secara rutin pagi sore ya. Pagi sore. Untuk air yang disiramkan diusahakan tidak terlalu banyak karena ubi cilembu ini butuhnya itu kondisi tanah yang lembab ya, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, artinya harus tanahnya itu dalam kondisi lembab. Selanjutnya, penyiraman dilakukan hanya untuk membantu tanah menjadi lembab sehingga tidak memicu terjadinya busuk di akar kalau terlalu banyak air atau tanahnya itu ya. Setelah itu Anda bisa melakukan pemupukan lanjutan. Ya, pemupukan dapat dilakukan setelah 2 minggu masa tanam. Tuh. Selanjutnya, gunakan pupuk organik ya, sudah tadi saya jelaskan ya, seperti pupuk kandang atau pupuk kompos agar ubi madu cilembu lebih enak dan baik untuk kesehatan. Lakukan proses penyiangan dan memotong sebagian pucuk tanaman ya. Ini bertujuan untuk menjaga kebersihan serta meregenerasi ubi cilembu ya. Ini supaya pertumbuhannya baik ya. Nah, ubi cilembu dapat dipanen dalam waktu sekitar 4 hingga 5 bulan setelah masa tanam. Artinya, ubi cilembu itu tidak mengenal musim. Tidak seperti mangga, duku, rambutan, itu ada masa-masa ada masa-masa tertentu. Nah, kalau ubi ini seperti halnya
ubi, pisang itu tidak mengenal musim, ada saja gitu kan, selalu ada saja gitu. Maksudnya tidak tidak terkendala karena musim ya. Kalau mangga, kalau rambutan, kalau duren itu ada musimnya. Kalau ubi cilembu nggak ada musimnya ya. Selama ada yang menanam, selama ada yang budidaya, pasti produksi ubi cilembu selalu saja ada ya. Selanjutnya, untuk memanennya Anda bisa mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, misalkan ada yang bisa cabutnya atau menggali tanahnya pada media tanam tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah kandungan gizi dari ubi cilembu ya. Nah, kandungan ubi cilembu ini memiliki kandungan vitamin A 7100 international unit. Nah, sedangkan ubi-ubi jenis lainnya kandungan vitamin A-nya hanya berada di angka 0,001 sampai 0,69 mg per 100 gramnya. Selain vitamin A yang tinggi juga mengandung kalsium hingga 46 mg per 100 gram. Vitamin B-nya, vitamin B1-nya 0,08 mg ya. Vitamin B ya 0,05 mg dan niacin 0,9 mg serta vitamin C-nya 20 mg. Selanjutnya, nah barusan di chat saya melihat siapa yang bertanya apakah bisa dibuat berbagai macam panganan. Oh, banyak sekali ya. Banyak sekali yang dari ubi itu ya. Tapi untuk ubi cilembu ini disarankan tidak untuk digoreng. Alasannya kenapa? Nah, karena ubi cilembu ini memiliki ciri khas yang kental, yaitu punya cairan yang lengket, artinya kadar gulanya tinggi. Nanti kalau digoreng itu yang pasti gosong, pasti cepat gosong karena itu ada gulanya. Makanya ubi cilembu itu rata-rata ya di oven ya, dibakar ya, dibakar terus direbus. Itu cara yang lebih praktisnya. Tidak ada eh, apa tidak perlu digoreng. Selanjutnya ini bisa buat keripik ya, kemudian bisa buat dodol, ini yang sudah saya sampaikan, dodol ubi, kemudian kremes ya, ini dengan cara di parut ada ubinya itu. Kemudian aneka kue ya, aneka kue, bolu itu bisa panganan dari ubi dari ubi cilembu bisa. Kemudian saus ya, selanjutnya selai, dan banyak lagi. Nanti mungkin di sesi tanya jawab Bapak Ibu atau partisipan yang lain, terutama ibu-ibu, bisa memberikan tambahan mengenai panganan yang bisa diolah dari ubi cilembu. Karena yang saya tahu orang-orang terutama di Sunda, Jawa Barat itu orangnya kreatif, terutama masalah makanan ya. Yang bisa dibuat itu apa saja bisa dibuat makanan asalkan itu enak, higienis ya. Itu bisa dijadikan sebuah produksi panganan yang enak. Oke, lanjutkan. Nah, ini mengenai hasil penelitian ini di daerah saya itu asal daerah saya itu kebetulan bukan di daerah di daerah Cilembu ya. Waktu itu orang tua saya itu penasaran ingin menanam ubi cilembu. Tadi yang sudah saya jelaskan tata cara menanam ubi cilembu itu. Membawalah bibit yang berkualitas bagus dari daerah Cilembu itu, dari Kecamatan Pemulihan. Dibawalah, ditanam di daerah saya, itu masih daerah Kabupaten Sumedang. Tadi terkecuali daerah tadi Cadas Pangeran dan Cakalong, Sukasari itu masih bisa dihasilkan produksi ubi cilembu yang berkualitas baik. Dibawalah ke daerah saya di masuknya ke Kecamatan Sumedang Selatan. Tanamlah, sama sekitar perawatannya, sama
kualitas airnya apa, cara-cara penanamannya sama. Pas hasilnya itu tak seenak, tak selegit dari ubi asli Cilembu itu. Nah, waktu itu ya berkesimpulan wah ini mah udah berarti ini adalah sudah anugerah atau rezekinya atau yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi orang Cilembu ya, bagi orang Cilembu itu, karena di daerah lain tidak bisa diproduksi ubi Cilembu yang seenak itu. Nah, karena harus ditanam di daerah Cilembu itu. Ternyata pertanyaan saya pada waktu itu atau jawabannya seperti itu. Ternyata saya kemarin lihat di web ada yang mengadakan penelitian tentang kenapa sih ubi Cilembu itu bisa enak hanya ditanam di daerah Cilembu. Nah, ini ada nih yang memaparkan hasil penelitian ya, yaitu Ibu Agus ya, Ibu Agustina Monalisa Tangapo ya, mahasiswa doktoral ITB, pernah meneliti nih ya, dan belajar Agus, maaf waktunya ya, sebentar lagi. Oh iya Pak, ya saya cepat. Oke, terima kasih Pak udah mengingatkan. Nah, ini katanya mengadakan penelitian tentang disertasinya, yaitu mengenai kenapa ubi Cilembu itu cocok ditanam, hasilnya bisa lebih baik di daerah Cilembu, Sukasari, Rancakalong, Cadas Pangeran ya, dan Tanjung Sari. Ternyata itu bahwa kontur tanah tersebut ya dilihat dari aspek mikrobiologi ya, khususnya bakteri rhizosper dan endopit yang mengkonsumsi spesifik dengan lokasi di mana ubi Cilembu berasal. Oke, jadi intinya bahwa faktor tanah atau kontur tanah yang ada di daerah Cilembu dan sekitarnya itu bisa menentukan kualitas ubi yang lebih baik ya. Nah, ini pulang usahanya ini ternyata sudah banyak diekspor ke berbagai negara di Asia, antaranya ke Malaysia, Singapura, Korea, dan Jepang. Malahan di Jepang dimanfaatkan sebagai bahan panganan tradisional dan diolah menjadi etanol sebagai bahan baku kosmetik ya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Anwar telah mengingatkan saya, waktunya ada 2 menit. Mangga saya serahkan lagi kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Mangga Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Agus yang sudah memaparkan materi mengenai ubi Cilembu. Sebelum ke pertanyaan, di sini saya sapa dulu. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu Dini Siti Anggraini dan juga Pak Bayu Agung Anggara. Alhamdulillah sudah bisa bergabung di sini. Kemudian juga ada teman-teman, ada Ibu Devi, Ibu Ajah Nung, kemudian Bu Eva, Bu Irni, Bu Neneng, Bu Tatu, Bu Tinasari, dan juga ini sebenarnya Ibu Rita ini yang menggunakan user ID. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Nurmahyun. Baik teman-teman, agar waktunya efektif, silakan kalau ada yang mau bertanya, atau mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang tadi sudah di chat ya Pak Agus. Ya, Pak Yang pertama di sini ada pertanyaan dari Ibu Neneng nih Pak Agus. Ya. Yang pertama pertanyaannya, apa bedanya ubi Cilembu Bogor katanya dan ubi Cilembu dari Sumedang? Kemudian pertanyaan yang kedua, beli bibitnya itu di mana? Beli bibit ubi Cilembu. Silakan Pak Agus dijawab dulu. Mangga. Bu Neneng tadi sudah saya jelaskan. Ini antara ubi Cilembu yang di Bogor, maksudnya ini kalau belinya ke pedagangnya itu
kalau misalkan pengirimannya dari Sumedang ya pasti itu pasti ubi cilembu asli. Kalau masalah misalkan ditanamnya di Bogor, jangankan di Bogor Bu ya, ini membedakan karena saya pernah bukan mengalami ikut dalam proses itu dengan orang tua saya. Waktu itu ya tadi saya sudah jelaskan, itu padahal satu kabupaten loh Bu, beda kecamatan, kontur tanahnya pun berbeda. Saya ambil bibit ya, bukan saya, maksudnya orang tua saya mencoba mengambil bibitnya, kemudian menanamnya di tempat saya, ternyata cara perawatannya sama, kemudian cara menanamnya juga hampir sama, pada umumnya seperti itu. Ternyata hasilnya itu berbeda. Cairan lengketnya itu eh, tidak seperti ubi cilembu asli, ya. Itu pasti berbeda. Kemudian kalau ingin meminta bibitnya langsung, itu ibu bisa tentunya pasti bibitnya harus dari cilembunya sendiri Bu. Kalau ibu misalkan pernah pergi ke daerah Sumedang, tadi sudah saya katakan itu pusatnya itu nanti ibu misalkan di daerah Pamulihan. Kalau di tepatnya di Jalan Raya Bandung Cirebon, itu ibu kalau dari Jatinangor terus aja lurus ke arah Cirebon, nanti setelah lewat Jatinangor Pasar Tanjung Sari, nanti ibu ketemu di misalkan ada pom bensin di sebelah di kiri. Nah, di sana tepat istilahnya grosir lah, tengkulak semua ubi cilembu, dan bisa pembibitannya di sana. Ataupun misalkan kalau ibu ingin, misalkan sekarang kan serba dalam jaringan ya, online. Sekarang saya cek hebat lah. Sekarang semuanya serba online, saya dicek di Tokopedia, di beli-beli, di apalagi di mana ya saya cek tuh, di Lazada tuh kan ada sekarang ubi cilembu sudah dipasarkan di jejaring eh, market online ya. Silahkan aja dipesan itu. Mungkin itu Bu Pak yang bisa saya jawab Pak mengenai itu. Ya, itu. Baik, itu jawabannya ya Bu Neneng. Kemudian ini yang kedua yang di chat ada juga Bu Eva, tapi sepertinya pertanyaan Bu Eva tadi sudah dijawab ya. Ya. Dapatkah diolah menjadi makanan seperti kue, seperti bolu, itu udah ya Pak Agus. Sekarang yang ketiga ini sepertinya dari Bu Rita ini, kenapa ubi cilembu kalau dipanggang baru keluar madunya, tapi kalau dikukus kok nggak keluar ya madunya, katanya Pak Agus. Silakan. Nah, untuk menjawab itu ya, saya akan mencobanya untuk kenapa tidak keluar itu madunya itu. Mungkin yang bisa saya jawab, karena saya dalam hal ini harus jawabannya itu harus adakan penelitian ya Bu ya. Jawaban yang pastinya itu tentunya harus dengan penelitian untuk bisa menjawab kenapa kalau dikukus misalkan tidak keluar eh, apa cairan lengketnya, kalau dibakar eh, Pak Acem chat apa itu, bentar saya ya. eh Kalau di open bisa keluar, itu kemungkinan gini Bu. Kalau direbus itu kan ada apa uap uap airnya Bu ya. Nah itu jadi kalau direbus itu karena ada uap airnya ya, tidak akan keluar si cairan lengketnya. Itu beda dengan di open ya, atau dengan dibakar. Itu mungkin yang bisa saya jawab, atau mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lebih bisa yang lebih memahami bagaimana eh, apa tentang secara keilmuannya, dari Bapak Ibu yang bidang kimia atau yang lainnya bisa menambahkan. Itu mungkin Pak. Bu Dini Pak, ada yang Ya baik, mungkin kita buka lagi sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya secara langsung, mungkin Ibu Dini atau Pak Bayu, persilakan, atau teman-teman yang lain.
Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Anwar, dan Bapak Ibu hebat dari KCD 2 ya. Ya, Bu. Saya sebetulnya ini, betul saya jujur ini pecinta ubi gitu. Jadi sekarang juga di pinggir saya ada ubi, Pak, tapi bukan ubi Cilembu, ini Oh. ubi ungu gitu. Oh. Iya, jadi senang sekali dengan ubi, terutama yang direbus gitu ya. Dan ubi Cilembu memang kita biasanya dipanggang. Nah, saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Lalu berpikir seperti ini, Pak, kalau misalnya memang di daerah tadi yang Bapak sebutkan, Iya. itu memang keadaan mikrobiotik dari tanahnya itu berbeda. Iya. Nah, ini menjadi PR untuk kita semua gitu, khususnya para pecinta ubi atau petani ubi gitu ya, bagaimana caranya kalau misalnya nanti di daerah-daerah lain juga, misalnya di daerah Bapak, Iya. untuk melakukan bioremediasi sehingga kandungan mikrobiotik tanah itu sama dengan di daerah-daerah tempat ubi Cilembu bisa dibudidayakan. Seperti itu, Pak. Itu bukan hal mustahil menurut saya Ya, gitu. betul. Kalau misalnya memang permintaan atau demand dari ubi ini tuh begitu tinggi gitu dibandingkan ubi-ubi lainnya, dan memang salah satu komoditas ekspor ya Pak ya, tadi seperti yang Bapak sebutkan bisa ke Singapura, Malaysia, bahkan Jepang gitu, seperti itu. Memang di sini juga ayah saya sendiri kalau misalnya pesen ubi gitu biasanya memang pengennya ubi Cilembu gitu kan, memang biasanya dipanggang Pak di rumah gitu. Itu mungkin terus saya juga tadi sedikit ingin baca-baca, aduh Pak jadi tertarik sekali gitu ya, berawal dari memang suka dengan makanannya. Jadi pas lihat ada Bapak yang sharing mengenai ubi, langsung gitu. Bapak dan Ibu semangat selalu ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung. Iya. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih Ibu Dini dan Pak Bayu. Ini terutama yang berbahagia ini 3A ini, Bu. Saya Anwar, Acem, dan Pak Agus. Karena hari ini kita adalah kesempatan yang ke-6, Bu, tampil. Jadi terakhir ini alhamdulillah Bu Dini dan Pak Bayu hadir. Iya, bisa hadir. Terima kasih. Kebanggaan ya, Pak ya. Iya. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, cek Pak Anwar, tadi ada yang nanya katanya kalau mau pesen bisa gak katanya gitu. Coba dicek di chat itu, ada yang nanya gitu Pak. Makasih Pak. Gitu ya. Ya. Langsung aja ya. Ya, mangga Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, ini kalau mau pesen, gini maksudnya, kan tadi sudah saya bilang kalau misalkan sekarang pasarnya itu sudah sekarang sudah milenial, sudah ada di jejaring pasar online ya, di Tokopedia, di beli-beli. Ini mungkin yang Pak Agus mungkin yang nanya, siapa tahu Pak Agus ada kemitraan mungkin dengan ubi Cilembu. Ya, belum selesai Pak. Belum gitu. Ya, belum selesai. Maksud saya begini. Maksud saya begini. Kalau misalkan perlunya misalkan banyak, saya siap menjembatani. Misalkan saya akan kontak dengan dengan rekan saya yang ada di daerah Cilembu untuk pengadaan ubi itu maksudnya Pak. Maksudnya gitu. Kan misalkan maksudnya begini, kalau misalkan kebutuhannya misalkan hanya beberapa kilo, itu kan bisa difasilitasi dengan adanya market di Beli-Beli atau di Tokopedia itu kan. Nah, kalau partainya misalkan membutuhkan banyak gitu kan, bisa saya nanti bantu. Dan misalkan kalaupun Ibu misalkan tidak ingin jauh-jauh, di Bogor juga kalau tidak salah di daerah Pahlawan ada tuh Pak yang jualan ubi Cilembu. Itu pasti yang itu depan rumah saya Pak. Itu pasti pemasoknya itu tuh kan. Ya itu Pak Cem. Oke, baik. Siapa tahu dari peserta minimal dari peserta Bogor ini
Satu orang 10 kilo kan udah lumayan ya, Pak Iya, Agus betul ya. Pak. Heeh. Tuh Pak Acem senyum-senyum aja tuh. Mau pesan berapa kintal Pak Ya, Acem? baik, ditunggu pertanyaannya. Kalau tidak ada, mungkin silakan Pak Agus untuk menyimpulkan dari presentasi kali ini. Silakan Pak Agus. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama kepada para instruktur ya, Pak Bayu, Bu Dini, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti sesi ini. Pertama yang saya simpulkan bahwa tadi asal usul ubi Cilembu itu ya penamaannya berawal dari kegiatan pameran atau dikatakanlah sebagai pameran pembangunan ya. Dicoba oleh beberapa orang, ternyata ubinya bagus sehingga ditanya dari mana, ini adalah dari Cilembu, maka dinamakan sebagai ubi Cilembu. Kemudian ciri khas dari ubi Cilembu ini untuk menjadikan hasil atau kualitas yang baik itu tidak bisa ditanam di sembarang tempat karena tergantung pada kandungan mikrobiologi dari atau mikrobiotik dari tanah tersebut. Hanya bisa ditanam dengan untuk menghasilkan kualitas yang bagus itu hanya di sekitar Desa Cilembu atau Kecamatan Pemulihan, sekitar Cadas Pangeran ya, Rancakalong, Sukasari dan Tanjung Sari. Kemudian alhamdulillah sekarang dengan perkembangan zaman pemasarannya sudah melalui online dan bisa diekspor ke negara Asia, salah satunya di Jepang, sudah dikembangkan menjadi bahan etanol sebagai bahan untuk kosmetik. Hanya itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada ralat. Maaf, Ibu Dini itu sebagai Ibu koordinator wilayah dan Pak Bayu sebagai penanggung jawab wilayah ya. 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 Sedangkan yang instruktur adalah Ibu Nur Mahyur. Sekali lagi terima kasih. Baik teman-teman semua, itulah tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Abdurrahim, yang sudah disimpulkan juga mengenai ubi Cilembu yang merupakan komoditas andalan dari Sumedang dan juga tentunya dari Indonesia karena sudah diekspor kemana-mana bahkan sampai ke Jepang. Begitu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Baiklah, sebelum ditutup saya kembalikan lagi kepada host kali ini adalah Bapak Acem Saleh. Terima kasih, mangga Pak Acem. Ya, oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Anwar yang sudah memandu acara sesi yang pertama ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah nih untuk sesi yang pertama ini jaringan sangat mendukung sekali gitu ya. Begitu lancar tanpa ada hambatan gitu ya. Baiklah para peserta Vicon sesi yang pertama, sebelum saya akhiri saya bacakan dulu hasil sesi yang pertama ini. Sesi yang pertama ini alhamdulillah dihadiri oleh 15 partisipan yang terdiri dari host, moderator, para peserta, instruktur dan para pemantau independen kan ya. Sebelumnya dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan atensi pertanyaan gitu kan ya. Kemudian sekaligus memberikan masukan yang berkaitan dengan umbi simadu dari Kota Tahu ini ya. Mudah-mudahan hal ini memberikan pengalaman dan hal baru gitu ya. Untuk sesi yang pertama ini gitu ya, sebelum saya akhiri juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Bapak Agus Abdurrahim yang sudah memaparkan begitu detail, begitu lengkap tentang ubi simadu ini. Dan tidak lupa juga kepada Bapak Anwar Sanusi yang sudah memandu acara ini dari awal sampai akhir sehingga berjalan dengan lancar.
Dan tidak lupa juga kepada semuanya, akhir kata saya tutup acara sesi yang pertama ini dalam Vikon sesi yang pertama hari Sabtu tanggal 18 April 2020. Saya tutup ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.